sini kami akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Arsitektur dan Integrasi Enterprise. Kami akan menjelaskannya masing-masing dari per topik. Adapun anggota dari kelompok kami itu saya sendiri, Natali Cecilia Siobing. Dengan saya Kasih Damayanti Simanjuntak. Saya Daniela Tariora. Saya Lasti Berliana Siregar. Dengan saya Kasih Damayanti Simanjuntak, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pemodelan enterprise yang meliputi dasar, konsep layer dan notasi pemodelan, serta dan panduan pemodelan, serta readability dan usability model. Nah, di sini saya akan bahas dasar, konsep, dan notasi pemodelan enterprise. Kita mulai dari dasarnya terlebih dahulu. Pemodelan enterprise merupakan representasi abstrak dari suatu sistem dalam organisasi yang bertujuan untuk menyederhanakan sistem yang kompleks agar lebih mudah dipahami. Kalau kita lihat di dunia nyata, suatu organisasi memiliki banyak proses, mulai dari kegiatan bisnis, penggunaan aplikasi, hingga teknologi yang digunakan. Karena itu, tidak semua hal perlu ditampilkan, tetapi cukup bagian penting saja sesuai tujuan model. Sebagai contoh, dalam proses pendaftaran mahasiswa, kita tidak perlu menampilkan semua detail kecil, tetapi cukup alur utama seperti pendaftaran, verifikasi, dan pembayaran agar lebih mudah dipahami. Selanjutnya, terdapat konsep yang disebut conceptual integrity, yaitu sejauh mana model dapat dipahami tanpa bergantung pada tingkat kompleksitasnya. Artinya, walaupun sistem sebenarnya rumit, model harus tetap sederhana, konsisten, dan tidak membingungkan. Contohnya, jika sebuah diagram terlalu penuh dengan simbol, maka akan sulit dipahami. Namun, jika dibuat lebih sederhana dan rapi, maka orang lain akan lebih mudah mengerti. Kemudian, dalam pemodelan enterprise terdapat konsep layer atau lapisan, yaitu ada business layer, application layer, dan teknologi layer. Layer ini digunakan untuk membagi sistem agar lebih terstruktur. Sebagai contoh, business layer menggambarkan proses pendaftaran mahasiswa. Nah, kalau application layer itu menggambarkan sistem pendaftaran online. Nah, selanjutnya di bagian teknologi layer ini menggambarkan server serta database yang digunakan. Selain itu, dalam pemodelan juga digunakan notasi, yaitu simbol-simbol visual. Notasi ini membantu kita memahami model dengan lebih cepat. Contohnya, kotak digunakan untuk proses, panah untuk alur, dan warna untuk membedakan bagian tertentu dalam model. Nah, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu proses dan panduan pemodelan. Proses pemodelan bersifat iteratif dan interaktif. Artinya dilakukan secara berulang dan melibatkan berbagai pihak sampai model benar-benar serius. Dalam proses ini terdapat beberapa tahapan utama. Pertama, menentukan tujuan dan fokus ke model. Kita harus tahu model ini dibuat untuk apa. Yang kedua, memilih viewpoint atau yang kerap kita tahu sudut pandang. Hal ini penting agar kita bisa fokus pada bagian tertentu dari sistem. Nah, yang ketiga itu membuat dan menyusun model berdasarkan informasi yang diperoleh. Yang keempat, memvisualisasikan model agar mudah dipahami. Terus yang kelima, menggunakan model untuk komunikasi, diskusi, dan validasi dengan stakeholder. Dan yang terakhir itu memelihara model agar tetap relevan jika terjadi perubahan. Sebagai contoh, dalam membuat model pendaftaran mahasiswa, kita mulai dari menentukan tujuan, kemudian menggambarkan alur pendaftaran, lalu mendiskusikannya dengan pihak terkait dan memperbaiki jika ada kesalahan. Selain proses, terdapat juga panduan dalam pemodelan. Model harus informatif tetapi tidak berlebihan, harus sesuai fakta, relevan dengan tujuan, dan disusun secara jelas serta terstruktur. Contohnya, jika kita hanya ingin membahas pendaftaran mahasiswa, maka kita tidak perlu memasukkan proses lain yang tidak berkaitan. Nah, selanjutnya ini masuk ke pembahasan terakhir, yaitu readability dan usability model. Readability berarti model harus mudah dibaca dan dipahami, sedangkan usability berarti model tersebut dapat digunakan secara efektif. Kedua hal ini sangat dipengaruhi oleh tingkat kompleksitas model. Semakin kompleks model, maka akan semakin sulit untuk dipahami. Sebagai contohnya, jika satu diagram berisi terlalu banyak elemen, maka orang akan kesulitan memahami alurnya. Untuk mengatasi hal tersebut, kita dapat membatasi jumlah elemen dalam model dan menggunakan beberapa tampilan atau view yang berbeda.
Misalnya satu diagram hanya menampilkan alur utama, sedangkan diagram lainnya menjelaskan detailnya. Selain itu, perlu diperhatikan bahwa manusia hanya mampu memahami sekitar 7-9 informasi dalam satu waktu. Oleh karena itu, model harus dibuat sesederhana mungkin. Dalam visualisasi model, kita juga perlu memperhatikan beberapa hal seperti layout yang rapi, simbol yang konsisten, penggunaan warna yang tidak berlebihan, serta teks yang jelas. Dengan demikian, model akan lebih mudah dipahami dan lebih bermanfaat bagi pengguna. Sebagai kesimpulan, pemodelan enterprise merupakan cara untuk menyederhanakan sistem organisasi agar lebih mudah dipahami dengan memahami konsep dasar, mengikuti proses dan panduan yang benar, serta memperhatikan reliability dan usability, maka model yang dihasilkan akan lebih efektif dan mudah digunakan. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Baik, saya akan membahas tentang konsep dalam arsitektur, khususnya mengenai viewpoint, model, visualisasi, serta analisis dalam proses arsitektur. Nah, kalau kita bicara tentang arsitektur, sebenarnya yang paling penting itu bukan cuma membangun sistem, tapi juga bagaimana cara kita memahami dan menjelaskan sistem itu ke orang lain. Nah, disinilah konsep seperti viewpoint, model, dan visualisasi menjadi sangat penting. Yang pertama, kita bicara soal viewpoint. Sederhananya, viewpoint ini adalah kacamata yang kita gunakan. Dalam sebuah proyek, pemangku kepentingan atau stakeholders itu banyak macamnya. Ada pimpinan, tim IT, ada juga pengguna. Viewpoint inilah yang menentukan aturan mainnya, informasi apa yang harus ditampilkan, dan bahasa apa yang harus dipakai. Jadi, viewpoint bukan cuma gambarnya aja, tapi standar atau spesifikasi yang menentukan sudut pandang mana yang mau kita ambil supaya informasi yang disampaikan itu tepat sasaran. Nah, untuk mempermudah pemahaman, kita bisa lihat gambarnya seperti berikut. Dari gambar tersebut, terlihat bahwa satu sistem yang sama bisa dilihat dari sudut pandang yang berbeda, tergantung siapa yang melihatnya. Viewpoint juga bisa membantu kita menghindari kesalahan komunikasi. Karena tanpa viewpoint yang jelas, informasi bisa terlalu teknis atau justru terlalu sederhana. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan siapa audiensnya dan apa tujuan penyampaiannya. Selanjutnya, kita masuk ke model, view, dan visualisasi. Model merupakan keseluruhan data, struktur, dan hubungan dalam sistem. Karena model biasanya sangat kompleks, kita tidak menampilkan semuanya, melainkan hanya mengambil bagian tertentu yang disebut view. Agar view ini gampang dipahamin, digunakanlah visualisasi, yaitu penyajian dalam bentuk diagram atau tabel. Nah, kita bisa lihat alurnya seperti berikut. Dari gambar ini terlihat bagaimana data yang kompleks disederhanakan menjadi tampilan yang lebih mudah dipahami. Nah, ketiga konsep ini saling berkaitan dan gak bisa dipisahkan. Model tanpa view akan terlalu kompleks, view tanpa visualisasi akan sulit dipahami, dan visualisasi tanpa model itu bisa kehilangan makna. Oke, selanjutnya kita membahas tentang visualisasi dan interaksi. Visualisasi yang baik tidak hanya berupa gambar diam saja, tetapi juga bisa didukung dengan interaksi. Interaksi memungkinkan pengguna untuk mengeksplorasi informasi lebih dalam, seperti melihat detail tertentu atau menyaring data. Dengan adanya interaksi, pengguna memiliki kontrol terhadap informasi yang ingin dilihat, sehingga proses pemahaman menjadi lebih efisien. Kemudian, kita masuk ke rancangan dasar viewpoint arsitektur. Kuncinya adalah efisiensi komunikasi. Kita perlu melakukan abstraksi, di mana menyederhanakan informasi dengan menyembunyikan detail yang tidak diperlukan. Tujuannya itu agar informasi tidak membingungkan dan tetap mudah dipahami. Selain itu, konsistensi dalam penggunaan simbol dan struktur juga sangat penting, agar si audiens bisa memahami informasi lebih cepat. Terakhir, kita membahas penggunaan framework TOGAF. Nah, TOGAF mengatur arsitektur secara sistematis dengan membedakan antara view sebagai hasil akhir dan viewpoint sebagai panduan dalam pembuatannya. Selain itu, TOGAF juga membagi sistem ke dalam beberapa domain seperti bisnis, data, aplikasi, dan teknologi. Nah, kita bisa lihat gambarnya seperti berikut.
Dari gambar ini terlihat bahwa arsitektur dibagi secara terstruktur hingga lebih mudah dipahami. Dengan mengikuti standar seperti TOGAF, organisasi bisa meningkatkan kualitas dokumentasi dan mempermudah kolaborasi antar tim. Setelah memahami bagaimana arsitektur divisualisasikan, selanjutnya kita masuk ke bagian analisis dan proses arsitektur. Dalam pengembangan arsitektur, terdapat beberapa pendekatan analisis yang digunakan untuk memastikan sistem sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pertama, analisis kuantitatif. Analisis ini tuh menggunakan data berbasis angka, seperti jumlah pengguna, waktu respons sistem, atau kapasitas layanan. Dengan data tersebut, pengambilan keputusan menjadi lebih objektif dan terukur. Selanjutnya, analisis portofolio. Analisis ini dipakai untuk mengevaluasi kumpulan sistem atau aplikasi dalam organisasi. Tujuannya adalah menentukan mana yang masih relevan, mana yang perlu dikembangkan, dan mana yang tidak efektif, sehingga organisasi bisa memprioritaskan pengembangan secara lebih strategis. Yang berikutnya, analisis fungsional. Nah, analisis ini berfokus pada fungsi dari sistem, yaitu apa yang harus dilakukan dan kebutuhan apa yang harus dipenuhi oleh pengguna. Dengan memahami fungsi secara jelas, sistem yang dirancang akan lebih mudah digunakan atau lebih tepat digunakan. Seluruh konsep ini tuh bertujuan untuk menyederhanakan sistem yang kompleks tanpa menghilangkan esensi utamanya. Dengan menggunakan viewpoint, model, dan visualisasi yang tepat, arsitektur dapat menjadi alat komunikasi yang efektif bagi semua pihak. Nah, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya adalah framework penyelarasan Graal. Framework penyelarasan Graal ini diperlukan sebagai framework konseptual untuk mendeskripsikan secara seragam fenomena penyelarasan yang dijumpai di organisasi yang berbeda. Framework konseptual adalah sebuah kumpulan konsep dan relasi di antara mereka yang dapat digunakan untuk mendeskripsikan fenomena. Yang selanjutnya adalah framework ini memiliki 4 dimensi. Yang pertama adalah aspek sistem, di mana aspek sistem ini adalah properti yang dapat diamati secara eksternal. Yang kedua adalah agregasi sistem. Ini merupakan komposisi sistem yang kompleks dari sistem yang sederhana. Yang ketiga adalah proses sistem. Proses sistem ini merupakan langkah dari sistem dari awal hingga penciptaan ataupun hingga penghapusan. Dan yang terakhir adalah level deskripsi. Ini merupakan perbaikan. Yang selanjutnya yaitu fenomena penyelarasan. Fenomena penyelarasan ini merupakan sebuah arsitektur yang berlayar. Biasanya semakin lambat perubahan layanan komponen arsitektur, maka semakin besar pula kumpulan penggunaannya, dan juga seperti itu juga sebaliknya. Di mana ini merupakan teknologi baru ditambahkan pada teknologi yang lama, sehingga hampir tidak seluruhnya menggantikan teknologi yang lama. Dan yang selanjutnya di mana di sini juga kita ketahui bahwa kemampuan sistem bisnis untuk dikelola tidak sebanding dengan jumlah proses bisnis yang didukung oleh sistem tersebut, di mana sistem bisnis cenderung untuk mendorong infrastruktur dan arsitektur sistem bisnis didorong oleh operasi bisnis, dan arsitektur infrastruktur didorong dan sedangkan arsitektur infrastrukturnya itu didorong oleh strategi infrastruktur teknologi informasinya. Dan juga di sini juga terjadi perubahan dalam arsitektur yang harus dibarengi atau diiringi dengan perubahan dalam struktur manajemen infrastrukturnya. Di sini juga kita harus dapat melakukan penyelarasan sistem bisnis yang dicapai dengan menyelaraskan bagian perancangan sistem dengan operasi bisnis sebagai pendukungnya. Di sini prosedur arsitektur itu bukan hanya sekedar masalah menyesuaikan dengan sistem yang berbeda jenis dalam dunia sosial, ataupun dari segi
fisikalnya, yaitu perusahaan atau enterprise-nya. Namun juga masalah ini harus menyesuaikan proses pengembangan dan pengelolaan yang bertanggung jawab terhadap sistem tersebut. Metode perancangan arsitektur organisasi dapat dipelajari di semua bidang dan didasarkan pada rekayasa informasi. Produk yang dihasilkan juga terlihat dari berbagai metode observasi, yaitu pemodelan proses bisnis, di mana semakin kompleks notasi pemodelan proses, semakin banyak juga keputusan yang dibuat untuk membangun model, dan semakin banyak pula bisa saja terjadi error pada model yang dibuat. Di sini juga diperlukan konsistensi di antara model proses dan model aplikasi, serta model domain yang tidak dapat dicapai sebelumnya. Metode dan notasi arsitektur juga pada saat itu juga bisa saja tidak terlalu kompleks dan tidak fleksibel. Di sini kita dapat melakukan tata kelola teknologi informasi, yaitu aktivitas untuk mengendalikan teknologi informasinya yang bisa saja berisi pengambilan keputusan untuk pengadaan, perubahan, dan penghapusan, serta juga memantau data kinerja TI-nya untuk dapat mengendalikan TI secara lebih efektif dan lebih efisien. Tata kelola TI ini juga sebagian besar diselamatkan dari sudut pandang ilmu manajemen, yang berarti bahwa solusi untuk tata kelola TI diinginkan tidak hanya dalam domain bisnis, misalnya oleh perubahan organisasi, oleh framework atau pengendalian seperti COBIT. Ini bisa saja dilakukan dengan peningkatan skill personal dan arsiteknya. Yang selanjutnya adalah TOGAF atau The Open Group Architecture Framework. Ini merupakan metode pengembangan arsitektur yang menyediakan pendekatan komprehensif dan metodis untuk mengembangkan arsitektur organisasi yang selaras dengan tujuan dan sasaran bisnisnya. Sebagai inti dari kerangka kerja TOGAF ini, ada yang namanya Architecture Development Method atau kita bisa menyebutnya dengan ADM. Ini merupakan cara kerja dalam TOGAF untuk membangun arsitektur. Nah, ADM ini bersifat iteratif atau bisa berulang seperti yang ada di samping ini, di mana bisa diperbaiki terus-menerus dan dia terdiri dari beberapa fase, yaitu dari A sampai H. Metode pengembangan arsitektur TOGAF ini adalah pendekatan terstruktur yang memandu para arsitek melalui proses pembuatan, pemeliharaan, dan implementasi arsitektur perusahaan yang efektif. Nah, ADM ini dirancang untuk bersifat iteratif, siklik, dan memungkinkan penyempurnaan dan evolusi arsitektur secara berkelanjutan seiring perubahan lingkungan bisnis dan tujuan dari bisnis tersebut. TOGAF ini terdiri dari serangkaian fase dan atau ADM tadi itu memiliki masing-masing langkah-langkah yang memiliki fokus yang berbeda-beda dari proses pengembangan arsitektur itu. Fase-fase ini memastikan bahwa semua aspek arsitektur perusahaan dipertimbangkan dan diintegrasikan mulai dari visi awal hingga implementasi dan manajemen yang berkelanjutan. Tahapan-tahapan ADM itu yaitu yang pertama adalah fase pendahuluan. Di sini fase ini berfokus pada peletakan dasar. Ini mencakup pendefinisian kerangka kerja arsitekturnya, ada prinsip dan struktur tata kelola yang akan memandu seluruh proses pengembangan arsitektur. Nah, di fase ini kita di fase ini mencakup untuk mendapatkan persetujuan dari pemangku kepentingan utama yang sangat penting yang memastikan bahwa inisiatif arsitektur memiliki dukungan dari sumber daya yang diperlukan. Nah, yang selanjutnya adalah fase A atau phase I, di mana visi arsitektur pada fase ini fokusnya penetapan visi dari arsitektur itu yang berfungsi sebagai fondasi untuk semua fase selanjutnya. Visi arsitektur
harusnya selaras dengan tujuan strategis organisasi dan memberikan alasan yang jelas untuk proyek arsitektur ini. Di sini serangkaian contoh dari ADM TOGAF itu dibuat untuk mengomunikasikan nilai dan dampak arsitektur kepada para pemangku kepentingan. Yang selanjutnya adalah fase B, di mana arsitektur bisnis melakukan tahap desain detail struktur bisnis yang dikembangkan. Ini termasuk mendefinisikan kemampuan bisnisnya, struktur organisasi, dan alur informasi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa arsitektur bisnis mendukung strategi organisasi dan memberikan cetak biru atau yang sudah dilakukan sebagai tanda yang jelas bagaimana bisnis ini akan beroperasi. Yang selanjutnya adalah fase C, di mana arsitektur sistem informasi ini di sini adalah bagian dari arsitektur sistem informasi. Fase ini dibagi menjadi 2 tahap, yaitu ada arsitektur data dan arsitektur aplikasi, di mana fase ini arsitektur menentukan bagaimana informasi dan aplikasi akan dikelola di seluruh organisasi untuk mendukung arsitektur bisnis. Ini termasuk merancang model data dan alur informasi, serta mengidentifikasi aplikasi utama yang akan digunakan. Yang keempat yang kelima yaitu fase D, di mana arsitektur teknologi itu berfokus pada pendefinisian infrastruktur teknis yang akan mendukung arsitektur sistem bisnis dan informasi. Ini termasuk perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan sumber daya lainnya. Sumber dayanya ini yang di dalam bidang teknologi ya teman-teman. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa arsitektur teknologi tersebut dapat diskalakan, andal, dan mampu mendukung kebutuhan organisasi saat ini dan untuk masa mendatang. Yang selanjutnya adalah fase E, yaitu peluang dan solusi. Fase ini melibatkan identifikasi peluang potensial untuk meningkatkan arsitektur dan pengembangan konsep. Di mana fase ini sangat penting untuk memastikan bahwa arsitektur tetap selaras dengan tujuan strategis organisasi dan dapat beradaptasi dengan perubahan kebutuhan bisnis. Dan yang selanjutnya adalah fase F, di mana ini merupakan perencanaan migrasi. Perencanaan migrasi ini adalah tahap di mana peta jalan untuk mengimplementasikan arsitektur dikembangkan. Ini termasuk mengidentifikasi proyek dan inisiatif utama yang diperlukan untuk bertransisi dari kondisi saat ini ke kondisi masa depan yang diinginkan. Ini juga melibatkan pengembangan garis waktu terperinci dan rencana sumber daya untuk mengimplementasikan arsitektur tersebut. Dan selanjutnya adalah fase G, tata kelola implementasi. Pada fase ini fokusnya adalah mengawasi implementasi arsitekturnya. Ini termasuk memantau kemajuan, mengelola resiko yang mungkin terjadi, dan memastikan bahwa arsitektur diimplementasikan sudah sesuai dengan prinsip dan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang selanjutnya adalah fase H. Di fase H ini, ini adalah manajemen perubahan arsitektur yang bertujuan untuk memastikan bahwa arsitektur tetap relevan dan efektif dari waktu ke waktu. Fase ini melibatkan pemantauan kinerja, pengelolaan perubahan yang perlu dilakukan, dan memastikan bahwa arsitektur terus mendukung tujuan strategis dari organisasi tersebut. Yang selanjutnya adalah manajemen persyaratan. Manajemen persyaratan ini adalah proses berkelanjutan yang berinteraksi dengan semua fase yang ada di ADM tadi, yang ada di arsitektur development model tadi. Proses ini melibatkan identifikasi, pendokumentasian, dan pengelolaan persyaratan yang harus dipenuhi. Hal ini untuk memastikan bahwa arsitektur tetap selaras dengan kebutuhan bisnis dan dapat beradaptasi dengan perubahan kebutuhan dari waktu ke waktu atau perubahan kebutuhan di masa depan. Nah,
Salah satu kekuatan dari TOGAF ini atau dari metode yang ditawarkan oleh TOGAF tadi adalah karena kemampuan beradaptasinya. ADM yang tadi itu dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik organisasi manapun, terlepas dari besar kecilnya industri atau kompleksitasnya. Hal ini menjadikannya sebagai alat yang ampuh bagi para arsitek yang ingin mengembangkan arsitektur perusahaan yang tangguh dan fleksibel dan dapat beradaptasi dengan perubahan kebutuhan bisnis, karena seperti yang kita ketahui, kebutuhan bisnis atau kebutuhan dari proses-proses itu akan selalu berubah dari masa ke masa. Jadi TOGAF ini sangat sesuai. Baiklah, demikian yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang pertama siklus metode pengembangan arsitektur, yang kedua proses iterasi, dan yang ketiga teknik dan pedoman metode pengembangan arsitektur. Yang pertama saya akan menjelaskan siklus metode pengembangan arsitektur. Gambar ini merupakan jantung dari TOGAF, sebuah kerangka kerja standar dunia untuk membangun arsitektur enterprise. Nah, namanya merupakan Architecture Development Method atau biasa disingkat dengan ADM cycle. Sederhananya, ini merupakan langkah-langkah sistematis bagi sebuah perusahaan untuk berubah dari kondisi sekarang menuju kondisi ideal berbasis teknologi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan satu persatu agar kita bisa lebih mudah memahaminya. Yang pertama, titik pusat atau recruitment management. Ini merupakan bagian tengahnya. Sebelum keliling lingkaran, recruitment management merupakan pengelola kebutuhan berada di pusat, karena setiap fase dalam siklus ini harus selalu merujuk pada kebutuhan stakeholder. Ini memastikan apa yang kita bangun benar-benar menjawab masalah bisnis, bukan sekedar gaya-gayaan teknologi. Yang selanjutnya, pada tahap preliminary phase ini merupakan tahap persiapan. Di sini kita menentukan siapa, di mana, dan bagaimana arsitektur akan dibuat. Kita menetapkan prinsip-prinsip dasar dan memilih alat atau tools yang akan digunakan sebelum benar-benar mulai bekerja. Nah, selanjutnya lingkaran utama, the core cycle. Fase A yaitu arsitektur vision. Tahap ini adalah tentang mimpi besar. Kita menentukan visi strategis, mendefinisikan batasan proyek, dan yang terpenting mendapatkan persetujuan dari pimpinan atau stakeholders. Yang selanjutnya fase B ini merupakan bisnis arsitektur. Di sini kita fokus pada orang dan proses. Kita membeda bagaimana bisnis berjalan, apakah strategi bisnisnya, dan bagaimana struktur organisasinya. Nah, selanjutnya fase C. Fase C ini merupakan information system arsitektur. Tahap ini dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu data arsitektur dan application arsitektur, di mana data arsitektur ini bagian data dikelola, dan application arsitektur ini aplikasi apa saja yang dibutuhkan untuk mengolah data tersebut. Dan selanjutnya fase D. Fase D ini merupakan teknologi arsitektur. Setelah tahu aplikasinya, barulah kita bicara infrastruktur. Kita menentukan hardware, software, jaringan, dan cloud yang akan dibutuhkan untuk menjalankan sistem tersebut. Dan selanjutnya ada fase realisasi atau moving to reality, di mana ini terdapat fase E atau opportunities dan solution. Di tahap ini kita mulai mencari solusi nyata. Kita membandingkan kondisi sekarang dengan visi masa depan, lalu membandingkan kondisi lalu menentukan apakah kita akan membeli software jadi atau membangun sendiri atau menggunakan layanan pihak ketiga. Dan yang kedua ada fase F atau migration planning. Rencana besar butuh tahapan. Di sini kita membuat roadmap, kita menyusun urutan prioritas proyek, menghitung biaya, dan melakukan analisis risiko agar transisi berjalan mulus. Dan yang ketiga ada fase G. Ini merupakan implementation governance. Sama seperti pengawas bangunan, di fase ini arsitek memastikan tim IT membangun sistem sesuai dengan rancangan yang sudah kita buat sebelumnya. Jangan sampai rancangannya A tapi yang dibangun B atau C atau sebaliknya. Dan selanjutnya ada fase H. Fase H ini arsitektur change management.
Dunia berubah cepat. Fase ini bertugas memantau perkembangan teknologi baru atau perubahan bisnis. Jika ada perubahan besar, kita akan memutar kembali siklus ke awal, maka membuat perubahan baru sesuai dengan perkembangan teknologi yang sedang pesat untuk saat itu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian yang kedua, yaitu proses iterasi. Sekarang kita masuk ke level yang lebih dalam. Jika gambar yang pertama tadi merupakan apa saja langkahnya, maka proses iterasi ini menjelaskan bagaimana cara kita melakukannya dengan benar. Nah, di sini kita belajar tentang iteration atau level iterasi, yaitu intinya kita tidak harus selalu memutar seluruh lingkaran dari awal sampai akhir. Kita bisa saja melakukan putaran-putaran kecil atau itu yang dinamakan dengan iterasi di bagian tertentu saja. Nah, gambar ini menunjukkan bahwa di dalam siklus besar ada 4 putaran kecil yang disebut sebagai iterasi yang fokus pada tujuan berbeda. Di bagian fokus pada tujuan berbeda, mari saya jelaskan satu persatu. Yang pertama ada arsitektur capability iteration atau yang ditandai dengan warna biru, fokus pada persiapan internal. Fase yang terlibat di dalam proses iterasi arsitektur capability iteration ini yaitu preliminary, fase A dan fase H. Adapun penjelasannya yaitu putaran ini digunakan saat perusahaan ingin meningkatkan kemampuan organisasinya dalam membuat arsitektur. Sebelum kita merancang sistem, kita memastikan dulu apakah tim kita sudah siap, apakah toolsnya sudah benar. Jadi ini merupakan iterasi untuk mematangkan dapur arsitekturnya sendiri. Nah, yang kedua arsitektur development iteration yang ditandai berwarna hijau. Fokusnya ini merancang solusi. Fase yang terlibat dalam arsitektur development iteration ini yaitu fase B, C, dan D, di mana ini merupakan fase B yaitu bisnis, fase C ini data atau aplikasi, dan fase D ini merupakan teknologi. Bisa saya jelaskan sedikit, ini merupakan bagian yang paling sering diputar. Seringkali saat kita merancang teknologi atau fase D ini, kita sadar ada proses bisnis atau fase B yang perlu diubah sedikit. Dan disinilah kita melakukan looping terus-menerus sampai rancangan bisnis, sistem informasi dan teknologinya benar-benar sinkron dan matang. Yang ketiga ada transition planning iteration, dan yang ditandai warna kuning. Fokusnya ini merupakan realisasi atau roadmap. Dan fase yang terlibat di sini yang pertama fase E dan fase F. Bisa saya jelaskan setelah rancangan selesai, kita masuk ke tahap kapan ini selesai. Putaran ini berfokus pada menentukan mana yang jadi prioritas utama dan bagaimana urutan migrasinya. Jadi, jika rencana migrasinya terlalu mahal atau beresiko, kita putar kembali di dua fase ini untuk mencari solusi alternatif yang lebih efisien. Nah, yang selanjutnya yang keempat ada governance iteration yang ditandai berwarna merah. Fokusnya ini pengawasan atau kontrol. Fase yang terlibat yaitu fase G dan fase H. Saya jelaskan saat sistem mulai dibangun, kita harus mengawasi. Iterasi ini memastikan bahwa implementasi di lapangan tetap sesuai dengan desain awal atau perancangan awal. Jika ada perubahan di tengah jalan atau muncul teknologi baru, kita kelola di sini agar organisasi tetap berada di jalur yang benar. Nah, adapun kesimpulan dari proses iterasi ini, mengapa proses iterasi ini penting? Yaitu iterasi membuat kita bekerja lebih lincah atau agile. Nah, kita tidak perlu menunggu seluruh siklus selesai untuk memperbaiki sesuatu. Kita bisa fokus kelompok masalah tertentu atau capability, development, planning, atau governance. Nah, selanjutnya, setelah kita memahami siklus utama dan level iterasinya, pertanyaan besarnya adalah bagaimana jika perusahaan kita membutuhkan kebutuhan khusus? Apakah kita harus kaku mengikuti buku teks? Nah, inilah
tujuan dari gambar ini merupakan pedoman adaptasi ADM. Ini merupakan instruksi manual bagi kita untuk menyelesaikan atau mengcustom kerangka kerja TOGAF agar pas dengan kondisi organisasi kita. Adapun yang pertama yaitu menghubungkan kembali dengan iterasi. Yang berwarna biru merupakan iterasi ADM di sebelah kanan atas. Nah, kita melihat kembali poin iterasi ADM. Kaitannya seperti yang kita bahas di slide sebelumnya. Ini adalah panduan tentang kapan kita harus memutar kembali fase tertentu. Nah, adapun poin pentingnya yaitu ini memberikan umpan balik atau feedback loops. Jadi, jika di tengah jalan ada temuan baru, pedoman ini memberitahu kita cara mundur atau mengulang secara prosedural tanpa mengacaukan keseluruhan proyek. Nah, yang kedua, menyesuaikan dengan gaya. Ditandai dengan yang berwarna ungu atau gaya arsitektur. Selanjutnya, saya akan menjelaskan TOGAF itu sangat luas, namun terkadang kita butuh fokus spesifik. Contohnya, jika perusahaan sangat memprioritaskan keamanan, kita menggunakan gaya security arsitektur. Jika ingin sistem yang fleksibel antar layanan, kita pakai service oriented arsitektur. Adapun kaitannya, yaitu gaya ini adalah lensa yang kita pakai saat menjalankan fase B, C, dan fase D. Jadi, isi dari arsitektur bisnis dan teknologinya akan disesuaikan dengan gaya yang dipilih. Nah, yang ketiga, jangan mulai dari nol. Nah, ini ditandai warna kuning yaitu Enterprise Continuum. Bagian akhir yang sangat krusial adalah Enterprise Continuum ini. Nah, adapun konsep utamanya merupakan katalog aset. Bayangkan ini sebagai perpustakaan atau gudang berisi komponen arsitektur yang sudah pernah dibuat sebelumnya, baik oleh perusahaan kita sendiri maupun standar industri. Adapun tujuannya yaitu agar kita tidak menemukan kembali roda atau avoiding reinventing the wheel. Jika sudah ada aset atau solusi yang bisa digunakan kembali atau reusable, kita ambil dari sini. Adapun kaitannya yaitu saat kita masuk ke fase E atau opportunities dan solution tadi, kita akan mengecek katalog ini terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk membangun sesuatu yang baru dari nol. Nah, pada slide terakhir ini kita melihat teknik-teknik spesifik yang dapat membantu kita mengeksekusi setiap fase agar hasilnya tidak hanya sekedar teori, tapi benar-benar bisa diimplementasikan. Adapun yang pertama yaitu fondasi utama pada bagian kiri, arsitektur prinsiples. Sebelum mulai kita butuh hukum dasar, contohnya semua data harus bisa diakses secara real time. Nah, prinsip ini menjadi kompas bagi kita di setiap fase agar keputusan teknis tidak melenceng dari visi awal. Stakeholder management ini merupakan teknik untuk mengelola manusia. Kita mengidentifikasi siapa yang punya pengaruh besar dan siapa yang terdampak agar proyek arsitektur ini mendapatkan dukungan penuh dari semua level organisasi. Yang kedua itu teknik praktis ADM. Pada bagian kanan itu ada beberapa. Itu yang pertama, bisnis skenario digunakan pada rekrutmen, manajemen, dan fase B. Adapun fungsinya yaitu memahami kebutuhan bisnis dalam skenario dunia nyata. Yang kedua ada gap analysis digunakan pada fase B, C, dan fase D. Adapun fungsinya adalah teknik paling populer, kita membandingkan kondisi sistem saat ini dengan kondisi yang kita inginkan di masa depan atau yang ingin kita buat. Jadi selisih atau kekurangan itulah yang dibuat atau disebut sebagai gap. Nah, yang ketiga ada risk management digunakan pada fase E. Baiklah, demikianlah dari hasil presentasi kami. Semoga presentasi kami dapat bermanfaat. Terima kasih. Cangguk.